Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian merasa bingung ketika kalian itu mendengar istilah PJBL dan PBL? Keduanya sekilas terlihat sama, sama-sama berpusat pada siswa, sama-sama membuat siswa itu aktif di kelas. Tetapi ternyata kedua metode ini memiliki perbedaan yang mendasar, terutama pada hasil akhirnya. Nah, lalu apa perbedaan PJBL dan PBL? Pada hari ini, kita akan bedah tentang perbedaan kedua metode pembelajaran tersebut serta penerapannya di dalam kelas. Oke, mari kita simak. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, PBL, Problem Based Learning, di mana kata kuncinya atau keywordnya adalah problemnya, artinya adalah sebuah masalah. Nah, pada pembelajaran Problem Based Learning, siswa itu diberikan suatu konflik atau masalah yang nyata. Kemudian, siswa diminta untuk mendiagnosis dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, untuk hasil akhirnya tidak harus berupa dengan barang yang jadi atau sesuatu karya yang jadi atau berupa fisiknya, tetapi siswa diminta untuk mencari solusi, mengambil sebuah ide ataupun mengambil sebuah keputusan yang akan dilakukan pada sebuah tindakan yang nyata. Yang kedua adalah PJBL, Project Based Learning, yang dimana kata kuncinya atau keywordnya adalah proyek atau produk. Nah, pada pembelajaran ini, siswa tidak hanya diminta untuk mencari solusi, mengambil sebuah keputusan, atau mencetuskan ide saja, tetapi siswa diminta untuk membuahkan atau menjadikan apa yang sudah diambil itu menjadi sebuah karya yang nyata, aksi yang nyata, dan tindakan yang nyata. Nah, pada pembelajaran project based learning ini biasanya tahapannya itu lebih lama karena harus melewati beberapa tahapan. Ada tahapan perencanaan, pembuatan, serta evaluasi produk. Jadi tidak hanya diminta untuk mencetuskan ide, tetapi harus menunjukkan karya nyatanya. Lalu bagaimana penerapannya di dalam kelas, teman-teman? Nah, kalau pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu berbasis masalah, siswa itu hanya diminta untuk mencari solusi. Nah, contohnya, dalam sebuah pembelajaran PPKN di dalam kelas, guru memberikan siswa suatu studi kasus tentang kemacetan lalu lintas. Lalu, siswa diminta untuk mendiskusikan, mendiagnosa, dan mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan. Lalu, setelah siswa mencari keputusan, mencari sebuah ide dan jalan keluar, mencari solusi, siswa melaporkannya kepada guru. Nah, jadi prosesnya itu cepat, tajam, tetapi memiliki solusi dan keputusan yang tepat. Berbeda dengan pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Contohnya, dalam pembelajaran IPAS di sekolah, siswa diminta untuk membuat suatu ekosistem mandiri. Maka dalam kelas tersebut harus merakit suatu ekosistem, mencari barang-barang yang bisa dijadikan sebuah ekosistem sawah contohnya, lalu dirakit, dibuat hingga proses jadinya. Nah, kemudian terbentuklah karya nyata dari proses ekosistem di sawah. Jadi, keduanya memiliki perbedaan. Kalau PBL itu hanya mencari solusi tanpa sebuah karya yang nyata. Tetapi ketika PJBL itu tidak hanya mencari solusi, tetapi menunjukkan karya nyatanya. Jadi, mana yang lebih baik, pembelajaran PJBL atau PBL? Jawabannya adalah sesuai dengan keinginan kalian semuanya. Jika kalian ingin siswa kalian bisa berpikir kritis dan mencari solusi dengan cepat, gunakanlah pembelajaran PBL. Tetapi jika kalian ingin menjadikan siswa bisa menghasilkan karya dari nol hingga menghasilkan produk, gunakanlah pembelajaran PJBL. Keduanya baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian. Kedua metode tersebut sangat baik untuk digunakan di dalam kelas karena sama-sama membuat siswa melatih siswa untuk berpikir kritis dan